Setelah selesai berpamitan dengan semua karyawan kantor, serta membagikan undangan pernikahannya, kini Risma harus mengurus kepindahan Rafathar dari playgroup. Terlihat Damian yang sudah lebih dulu berada di sana, dan tengah bermain dengan putra kecilnya. "Mas, udah lama," sapa Risma. Damian menoleh dan berdiri menghadap ke arah wanita pujaan hatinya. "Lumayan. Gimana pamitnya tadi?" tanya Damian. "Bener kan tebakanku? Mina yang paling heboh nangisnya," sahut Risma. "Ya kan emang dia yang paling deket sama kamu kan," ucap Damian. "Salah. Karena dia kehilangan sumber gosip potensialnya," jawab Risma. Mereka berdua pun terkekeh. Setelah berbincang sebentar, keduanya berjalan ke arah gedung, tempat di mana sang putra biasa belajar dan bermain selama kurang lebih hampir 4 tahun ini. Di tempat itu, Rafathar berada di bawah tanggung jawab Anis, istri Faris yang sekarang. Sehingga, kini Damian dan Risma pun harus menemui wanita itu, untuk menyelesaikan urusan kepindahan Rafathar. "Saya sudah mengurus semua dokumen yang diperlukan. Kebetulan, Rafathar tahun ajaran depan sudah bisa masuk TK, jadi tidak ada masalah yang terlalu serius dengan kepindahannya," ucap Anis. "Jadi, Rafathar bisa langsung masuk TK kan, Bu?" tanya Risma. "Bisa, Bu, hanya saja, kami tidak bisa mengeluarkan sertifikatnya per tahun ini. Karena Rafathar keluar di pertengahan semester, dan tahun ajaran baru masih 3 bulan lagi. Tapi itu tidak masalah, karena ini masih jenjang preschool, sehingga sertifikat tahun lalu pun bisa digunakan untuk mendaftar TK. Bu Risma tinggal jelaskan saja kepada pihak taman kanak-kanaknya," jelas Anis. "Maaf ya, Bu. Kalau kesannya kami jadi terburu-buru pindah," ucap Risma. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa paham," sahut Anis. Rafathar nampak tertunduk di pangkuan ibunya, karena merasa sedih dengan kepindahannya ke sekolah baru. "Rafathar, selamat ya. Kamu akan punya tempat belajar baru dan teman-teman baru. Jangan nakal ya di sana," pesan Anis. Wanita itu tahu dengan jelas perasaan yang saat ini tengah dirasakan oleh Rafathar. Tidak dipungkiri, sejak anak itu berusia 2 tahun, hingga kini hampir menginjak usia 6 tahun, dialah yang setiap harinya menemani anak kecil itu bermain dan belajar di playgroup. Rafathar turun dari pangkuan sang bunda, dan berjalan menghampiri Anis yang berada di balik mejanya. Anis pun mengubah posisinya menjadi menyamping dan menyambut kedatangan Rafathar. Anak kecil itu seketika memeluk perut Anis dan menangis di sana. "Rafathar mau Bu Anis." "Bu Anis ikut Rafathar pindah ya," rengek Rafathar. Anis mendekap tubuh kecil yang sudah ia anggap seperti putranya sendiri itu, dengan linangan air mata. Dia pun merasa sedih ketika harus berpisah dengan anak kecil, yang selalu membuat ulah karena rasa iri terhadap teman-temannya yang selalu memamerkan ayah mereka. Risma pun ikut menitikkan air mata melihat kedekatan anak dan juga pengajarnya itu. Damian merangkul pundak calon istrinya, dan menenangkannya. "Rafathar, nanti di sana juga akan ada Bu Anis yang lain. Yang akan sayang sama Rafathar pastinya. Bu Anis kan di sini mau temenin Kak Bella. Kalau Bu Anis juga ikut pindah, Kak Bella gimana?" "Rafathar nggak mau Kak Bella kesepian kan?" bujuk Anis sambil menyeka air matanya. Tapi,
Rafathar maunya Bu Anis yang ini. Kak Bella biar cari Bu Anis yang lain aja, rengek Rafathar yang terus bersikeras dengan keinginannya. Rafathar kan sekarang sudah ada ayah. Pastinya Rafathar sudah berani dong sekarang. Coba buktikan sama ibu kalau Rafathar juga bisa jadi superhero yang pemberani kayak ayahnya Rafathar, seru Anis. Rafathar pun mendongak dengan masih melingkarkan tangan kecilnya di perut keluar. Kalau Rafathar mau jadi hebat seperti ayah, Rafathar harus berani pergi ke tempat yang baru. Rafathar pernah bilang kan, kalau ayah juga dulu pernah pergi ke tempat yang asing, buat kalahin orang jahat. Seru Anis. Rafathar mulai terlihat berhenti menangis dan mendengarkan dengan antusias perkataan Anis, meski isaknya masih sesekali terdengar. Jadi, Rafathar juga harus seperti itu. Nanti, di sana Rafathar akan dapat banyak teman lagi, guru-guru yang sayang sama Rafathar juga. Rafathar harus jadi superhero di sana, biar ibu dan ayah bangga sama Rafathar. Mau ya, bujuk Anis. Akhirnya, dengan bujukan sang pengajar yang sangat lembut itu, Rafathar melepaskan pelukannya dan mau pindah ke sekolah yang baru, meninggalkan semua kenangannya di tempat tersebut bersama dengan semua yang ada di sana. Setelah pamit dengan semua teman dan dewan guru, Risma dan Damian mengajak anaknya untuk berkunjung ke rumah Anti, mertua Faris dari almarhumah istrinya terdahulu, yang selama ini mengurus Bella sejak bayi. Selamat ya. Akhirnya kalian bisa bersatu lagi, ucap Anti. Terima kasih, Bu. Saya harap, Ibu dan semua bisa hadir di acara kami, sahut Risma. Insya Allah, dengan senang hati kami semua usahakan untuk datang, ucap Anti. Tak terlalu lama mereka berbincang, ketiganya pun kini pergi ke rumah Risma yang ada di Surabaya. Damian membantu calon istri dan juga putranya untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke rumah orang tua Risma. Nggak usah, Mas. Lagian kita juga belum ada rumah kan. Kamu juga selama ini tinggal di rumah orang tuamu. Anggap aja ini investasi untuk masa depan, jawab Risma. Tapi, aku berencana membangun rumah sendiri nanti. Jadi, rumah ini mending dijual aja deh, seru Damian. Kalau gitu, aku jualnya nanti aja kalau kita udah bisa bangun rumah sendiri. Kalau gitu, aku jualnya nanti aja kalau kita udah bisa bangun rumah sendiri. Gimana? Ujar Risma. Begitu juga boleh, sahut Damian. Cukup lama mereka berkemas, tak terasa sampai sore hari. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan pulang ke Semarang, dan mulai mempersiapkan semua keperluan pernikahan mereka yang sebentar lagi akan digelar. Hamparan rumput hijau, dengan hiasan bunga-bunga yang menggantung di atas, seolah tengah menjadi atap tenda. Pilar-pilar rendah setinggi orang dewasa dengan tanaman sulur hias yang bertengger di atasnya, tersebar di sepanjang sisi jalan setapak. Di ujung sana, terdapat sebuah panggung dengan sebuah kursi besar, serta total 4 kursi single di kanan dan kirinya. Tempat yang begitu indah dengan berbagai macam bunga berwarna putih dan kuning yang menghiasi tempat itu. Di bawahnya, terdapat sebuah meja besar dengan 6 kursi yang mengelilinginya. Itu adalah tempat yang akan menjadi saksi, di mana seorang pria mengikat kembali wanita yang ia cintai, setelah mereka sempat berpisah sekian lamanya. Hari ini,
adalah hari pernikahan Damian dan Risma. Di tempat ini, sebuah kebun milik keluarga Risma telah disulap menjadi tempat berlangsungnya ijab kabul dan juga resepsi. Acara yang diminta Tian agar digelar secara besar-besaran, sengaja bertempat di ruang terbuka yang luas, agar mampu menampung banyaknya tamu undangan. Semua kerabat, teman, kenalan, rekan kerja, baik dari Risma maupun Damian, semua diundang ke acara tersebut. Undangan yang disebar, hampir mencapai angka 5.000 buah. Pernikahan ini bahkan disiarkan secara live streaming melalui salah satu channel media siaran online milik perusahaan rekanan Damian. Semua dilakukannya agar tidak ada lagi rasa sangsi dari keluarga Risma akan kesungguhannya. Dan benar kata Tian, semua demi menghindari kejadian di masa lalu, di mana hanya sedikit yang tahu tentang pernikahan keduanya. Acara digelar dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah akad nikah dan resepsi pagi yang diperuntukkan untuk keluarga besar dan kerabat dekat masing-masing mempelai serta para tetangga sekitar. Sedangkan sesi kedua yaitu malam hari, akan dihadiri oleh rekan kerja, kolega, teman serta kenalan dari kedua mempelai. Saat ini, Risma tengah berada di ruang ganti pengantin. Dia nampak duduk di depan cermin, dengan balutan kebaya putih, dengan ekor panjang menjuntai ke lantai. Bagian depan yang terbuka dari pinggang ke bawah, menampilkan kain batik berwarna dasar putih yang menjadi bawahannya. Rambutnya disanggul dengan untaian bunga melati yang menghiasi surai hitam Risma, hingga memancarkan aura ayu khas putri Jawa. Riasan dari makeup artis, membuat paras cantik itu terlihat kian bersinar. Damian nampak masuk ke dalam, dan melihat pengantinnya yang tampak begitu cantik. Dia pun berdiri tepat di belakang pintu, sambil terus memandangi Risma. Wanita itu terlihat gugup, dengan jemarinya yang saling bertaut, dan wajahnya yang terus saja tertunduk. Dehem Damian. Risma pun langsung menoleh ke arah sumber suara. Senyumnya mengambang indah saat melihat pangerannya tengah berdiri di hadapannya. Damian tampil gagah dengan beskap berwarna senada dengan kebaya Risma, serta kain batik sebagai bawahannya, yang sama persis dengan yang dipakai Risma. Ditambah dengan belangkon yang bertengger di kepalanya, dan keris dengan hiasan untaian bunga melati yang tersemat di pinggangnya, menambah tampan Damian hari ini. Beskap adalah pakaian khas Jawa untuk pria, yang hampir menyerupai jas, namun lebih pendek dan biasanya terbuat dari bahan berlapis yang mengkilap atau beludru. "Mas," panggil Risma. Damian berjalan menghampiri pengantinnya. Tangannya terulur dan membelai pipi mulus Risma. "Istriku benar-benar cantik sekali. Rasanya sayang kalau harus memamerkan kecantikanmu kepada semua orang," ucap Damian. Risma memukul kecil lengan pria itu. "Ih, gombal. Ngapain kamu masuk ke sini? Udah mau mulai?" tanya Risma. "Belum. Bapakmu dan bapakku masih ngobrol sama Pak penghulunya. Daripada bete nunggu, mending aku ke sini buat lihat kamu," sahut Damian. Oh iya, Rafathar mana?" tanya Risma lagi. "Lagi main sama Bella, sama anaknya Mas Tian, sama anak-anak tetangga juga," sahut Damian sambil meraih pinggang Risma dan membuat wanita itu menempel ketat pada dirinya. "Makanya aku kesini, biar bisa berdua sama kamu," lanjut Damian. Risma nampak tersipu.
Wajahnya memerah karena posisi mereka yang sangat intim itu. Dia mencoba melepaskan diri dengan mendorong lengan pria itu agar terlepas. "Mas, sabar dulu. Tunggu sampai kita sah," ucap Risma dengan wajah yang sudah sangat merah. "Icip sedikit masa nggak boleh sih?" keluh Damian sembari mengerucutkan bibirnya. Risma gemas dan akhirnya dia pun menarik bibir pria itu, hingga Damian mengadu kesakitan, dan melepaskan rangkulannya di pinggang Risma. "Sakit, Ris. Jahat banget sih," keluh Damian sambil mengusap-usap bibirnya. "Habisnya kamu nakal. Udah sana keluar. Bentar lagi paling ada yang datang," seru Risma. "Iya deh, iya. Tapi nanti kalau pas malam pengantin, jangan nolak lagi yah, yah, yah," goda Damian sambil menaik turunkan alisnya. "Lih, apaan sih? Mesum. Udah sana keluar dulu," seru Risma. Wanita itu kembali dibuat tersipu malu, dan mendorong calon suaminya agar segera keluar dari sana. Damian pun terpaksa keluar dengan terkekeh, karena berhasil menggoda pengantinnya. Beberapa saat kemudian, Yani, diikuti sahabat, Tania dan juga Santi, masuk ke dalam ruang ganti pengantin, di mana Risma berada. Ketiga besti itu saling berpelukan melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Semuanya sangat senang dengan kabar bahagia ini. Mereka bertiga pun berdoa agar sahabatnya itu selalu mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya kali ini, meski dengan pria yang sama. "Selamat ya, Riz. Kita seneng banget pas denger kamu mau rujuk sama Damian. Akhirnya setelah badai, kamu bisa kembali bahagia sama pangeran berkuda besimu itu," timpal Tania. "Makasih ya semua atas doanya. Makasih juga kalian udah mau dateng ke acara ini dan jadi saksiku sama Damian sekali lagi," sahut Risma yang terlihat berkaca-kaca dengan kehadiran dan ucapan yang tulus dari kawan-kawan. "Riz, maafin aku ya," ucap sahabat, si mesum yang selalu rame, namun kali ini nampak sedikit murung. Risma pun menoleh dan melihat ekspresi sahabatnya yang satu itu. "Kamu kenapa, Maya? Nggak biasanya murung gitu?" tanya Risma. "Maafin aku ya," ucap Maya sambil menghambur memeluk si pengantin, dan membuat kedua bestinya yang lain geleng-geleng kepala. Risma bertanya kepada Tania dan juga Santi, dengan mengangkat dagu serta tangannya, namun keduanya hanya mengedikkan bahu. "Maaf kenapa, Mei? Kamu nggak ada salah sama aku kok," seru Risma sambil menepuk-nepuk punggung Maya dengan keheranan. "Maaf, karena dulu aku udah kasih kamu saran ngawur, sampai kamu beneran cerai sama Damian. Aku nyesel banget pas tahu kamu pisah sama dia dan ngilang gitu aja. Maafin aku ya," ungkap Maya dengan tangisnya yang cukup keras. "Udah, Mei, yang dulu, biarin aja terlewat. Lupain yang jelek-jelek, sekarang kan yang penting aku udah bahagia. Lihat kan," ujar Risma sambil mengurai pelukannya dan tersenyum ke arah Maya. "Selamat ya, Riz. Ini aku ada kado buat kamu," ucap Maya yang masih terlihat sesenggukan. Risma mengernyitkan keningnya melihat kado yang diberikan oleh temannya itu. "Apaan ini, Mei?" tanya Risma curiga. "Adalah. Bukannya nanti aja kalau udah selesai acara resepsinya," sahut Maya. "Ini bukan yang aneh-aneh kayak waktu itu kan?" tanya Risma. "Udah, nanti juga tahu. Yang jelas,
Ini peralatan tempur, bisik Maya. Tania dan Santi hanya bisa cekikikan mendengar perkataan Maya barusan. Firasatku nggak enak, gumam Risma. Enak kok, pasti enak. Tenang aja, ucap Maya meyakinkan. Maaf nih. Acara akad nikahnya akan segera dimulai. Pengantinnya mau tampil dulu ya. Selayani yang sedari tadi hendak membawa keluar Risma, namun tertahan dengan kedatangan ketiga sahabat adik iparnya itu. Risma nampak semakin gugup. Dia merangkul lengan Yani, diikuti oleh Tania, Maya, dan Santi yang bertugas memegangi ekor kebayanya yang menjuntai hingga membuat Risma merasa keberatan. Bersambung.